Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kelas daring belajar biologi. Melanjutkan video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas metabolisme. Perlu diingat, metabolisme merupakan semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, baik membuat energi atau menggunakan energi. Metabolisme meliputi proses sintesis atau anabolisme dan proses penguraian atau katabolisme. Keduanya memiliki sifat yang berlawanan. Anabolisme merupakan reaksi penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Sedangkan katabolisme merupakan reaksi perombakan atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Dalam prosesnya, anabolisme memerlukan energi yang disebut endergonik, sedangkan katabolisme akan menghasilkan energi yang disebut eksergonik. Dalam kehidupan sehari-hari, anabolisme dicontohkan pada proses pembentukan glukosa oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis yang terdapat di asimilasi. Sedangkan katabolisme contohnya adalah respirasi. Di samping itu juga proses asimilasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama proses nitrogen yang bisa kita sebut proses kemosintesis, dan yang kedua proses karbon yang bisa kita sebut dengan proses fotosintesis. Prosesnya yaitu karbon dioksida plus air menjadi glukosa plus oksigen plus air. Next ke proses respirasi terbagi menjadi dua, yaitu proses aerob yaitu C6H12O6 atau disebut glukosa plus oksigen menjadi karbon dioksida plus air plus energi atau ATP. Proses anaerob C6H12O6 bisa kita sebut glukosa atau fermentasi terbagi menjadi dua. Yang dihasilkan pertama yaitu asam laknat plus energi atau ATP. Dan yang kedua yaitu etanol plus CO2 plus energi atau ATP. Salah satu contoh anabolisme adalah fotosintesis. Adakah yang masih ingat proses fotosintesis terjadi? Apa saja sih bahan-bahan yang digunakan? Nah, untuk mengingat kembali proses fotosintesis, perhatikan ilustrasi berikut ini. Bahan yang digunakan dalam proses fotosintesis adalah karbon dioksida yang dihasilkan dari hasil respirasi manusia maupun dari udara luar. Selain karbon dioksida, bahan yang digunakan adalah air. Bahan-bahan tersebut dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil yang ada pada tumbuhan sebagai tempat fotosintesis. Dari situ terbentuklah oksigen sebagai hasil dari pemecahan air oleh cahaya matahari. Ringkasnya, proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida dan air dibantu cahaya matahari dan klorofil sehingga terbentuk glukosa dan oksigen. Selanjutnya proses katabolisme, contohnya adalah respirasi. Tapi sebelum kita pelajari bagaimana prosesnya, apakah kamu sudah tahu apa tujuan bernafas? Supaya tetap hidup? Oke, pasti tentu saja supaya tetap hidup. Atau untuk pertukaran antara O2 dan CO2, itu juga tidak salah. Fungsi respirasi atau bernafas adalah salah satunya untuk menghasilkan energi. Pada saat kamu makan apapun, makanan yang mengandung karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, yaitu molekul gula yang lebih sederhana sehingga bisa diserap oleh tubuh. Karbohidrat yang sudah dipecah jadi gula kemudian oleh darah akan dibawa ke sel-sel tubuh melalui proses respirasi untuk mendapatkan energi atau ATP. Itu dia pembahasan tentang metabolisme. Jangan lupa subscribe, share video ini. Sampai jumpa. Kelas
Kelas daring biologi oleh Juwita Andini, metabolisme materi, mari kita pelajari. Hari ini biologi, marilah kita bernyanyi dengan semangat yang tinggi. Kita belajar biologi. Perlu ingat reaksi kimia yang terjadi di dalam sel merupakan pengertian metabolisme. Metabolisme secara umum terdiri menjadi dua, anabolisme hingga juga katabolisme. Yo yo ayo, biologi yo yo ayo, biologi yo yo ayo, biologi yo yo oh 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 yo yo ayo, biologi yo yo ayo, biologi yo yo ayo. Kita riang, kita bisa, kita senang. Kalau tidak dihafal lagi, bisa tidak ya tetap happy. Kita galang tanpa henti. Kalau bisa ya tambah lagi. Kalau tidak dihafal lagi, bisa tidak ya tetap happy. Kita galang tanpa henti. Wow oh oh. Sederhana jadi kompleks yang disebut anabolisme, katabolisme kebalikan. Anabolisme yo yo ayo, biologi yo yo ayo, biologi yo yo ayo, biologi yo yo oh 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 yo yo ayo, biologi yo yo ayo, biologi yo yo ayo. Kita riang, kita bisa, kita senang. Di prosesnya anabolisme memerlukan fotosintesis dan energi yang diperlu. Respirasi katabolisme melepaskan sebuah energi. Akhir sudah bahas tentang metabolisme. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Thank you.